lagi di channel Siskae Suki. Seperti biasa, Siskae bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, buat di video kali ini, Siskae mau ngebahas nih tentang sejarah hidupnya Muichiro Tokito, sang Hashira kabut dari anime Kimetsu no Yaiba. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Oke deh, kalau gitu yuk kita langsung aja ke videonya. 親方様の Muichiro Tokito adalah karakter Hashira termuda dalam seri anime Kimetsu no Yaiba. Dia adalah seorang Hashira dengan teknik pernafasan kabut. Dengan umurnya yang masih 14 tahun, Muichiro punya tubuh yang imut-imut, tapi berotot, dengan rambut panjang lurus berwarna hitam, ya ada ijo-ijonya muda gitu deh. Di kemunculannya pertama kali di anime ini, Muichiro diperlihatkan sebagai sosok Hashira yang cuek banget sama sekelilingnya, di mana ia terlihat lagi memperhatikan awan saat semua Hashira lagi pada ngumpul. Diketahui dalam hidupnya, Muichiro punya saudara kembar yang bernama Yuichiro Tokito. Tapi sayangnya kembarannya itu mati karena dibunuh oleh iblis yang menyerang mereka. Kejadian itu bikin Muichiro kehilangan ingatannya dan diselamatkan oleh keluarga Ubuyashiki. Terus Muichiro memutuskan untuk jadi pemburu iblis. Dalam pelatihannya, ternyata dia memiliki kekuatan dan bakat alami yang luar biasa di umurnya yang masih sangat muda. Muichiro bahkan mampu menyelesaikan pelatihannya dengan cepat dan dia hanya butuh waktu 2 bulan aja sebelum akhirnya diangkat menjadi seorang Hashira. Selain itu, bakat dan kekuatan yang dimilikinya memang gak diragukan lagi. Karena Muichiro sendiri ternyata adalah keturunan dari iblis bulan atas nomor 1, yaitu Kokushibo. Flashback nih ke kehidupannya Muichiro Tokito. Seperti yang tadi Siskae bilang di awal, kalau Muichiro punya saudara kembar yang bernama Yuichiro Tokito. Mereka berasal dari keluarga miskin yang hidup di tengah hutan, dan ayahnya yang sebagai pemotong kayu, serta ibunya yang di rumah aja mengurus mereka berdua. Ketika berusia 10 tahun, sang ibu sakit-sakitan dan gak sembuh-sembuh. Suatu hari saat ayah mereka pergi untuk mengambil tanaman obat di tengah badai, ternyata ayah Muichiro mati di perjalanan karena terjatuh dari tebing. Terus gak lama kemudian, ibunya juga meninggal karena penyakit yang memang sudah lama dideritanya. Kejadian itu membuat Yuichiro dan Muichiro menjadi yatim piatu. Mereka bertahan hidup berdua aja. Sebagai seorang adik, Muichiro memiliki sifat yang emosian, tapi baik hati, seperti ayahnya. Tapi kebalikannya dengan Yuichiro. Yuichiro memiliki pandangan hidup yang dingin terhadap sekelilingnya. Di musim semi tahun berikutnya, istri dari Kagaya Ubuyashiki mendengar berita ini, sehingga dia datang merekrut Yuichiro dan Muichiro untuk bergabung di pasukan pemburu iblis. Walaupun Muichiro dengan senang hati menerimanya, tapi Yuichiro justru menentangnya, bahkan berkata kasar dan mengusir istri Ubuyashiki itu dari rumah mereka. Sebenarnya istri Ubuyashiki memberitahu mereka kalau mereka adalah keturunan dari keluarga ahli pedang. Tapi Yuichiro tidak peduli, dan Yuichiro meminta Muichiro agar berhenti berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Hari-hari berikutnya istri Ubuyashiki terus datang untuk merekrut mereka. Tapi Yuichiro tetap menolaknya. Malahan Yuichiro sampai menyiram istri Ubuyashiki itu, sampai Yuichiro dan Muichiro berantem. Di musim panas berikutnya mereka berumur 11 tahun. Tiba-tiba iblis datang dan menyerang mereka saat mereka tertidur. Dan Yuichiro kehilangan lengan kirinya karena melindungi Muichiro. Tak disangka Muichiro mulai kehilangan kesadarannya dan tenggelam kemarahannya. Dan saat sadar, Muichiro ternyata udah menghancurkan iblis itu dengan semua senjata yang ia punya. Tapi saat Muichiro kembali masuk ke rumah, sayangnya Yuichiro lagi sekarat.
Dan saat Yuichiro meninggal, Muichiro hanya bisa memegang tangannya. Gak lama istrinya Ubuyashiki datang buat menyembuhkan luka Muichiro yang terluka parah. Tapi sejak saat itu, tanpa disadari Muichiro ternyata kehilangan ingatannya. Dan dari saat itu, dia memutuskan untuk jadi pemburu iblis. Dan karena bakat dan kekuatannya yang luar biasa, Muichiro bisa dengan cepat menyelesaikan pelatihannya dan cuma dalam waktu 2 bulan saja, dia udah diangkat jadi seorang Hashira. Seiring hilangnya ingatan Muichiro, hal itu justru secara nggak sadar jadi memiliki kepribadian saudara kembarnya, sehingga Muichiro jadi sosok yang dingin dan penyendiri. Selama periode ini, dia bertemu dengan Rengoku Kyojuro di pasukan pemburu iblis, dan Kyojuro pun berkata kalau mereka harus melakukan yang terbaik sebagai sesama Hashira. Muichiro pertama kali diperlihatkan di markas pemburu iblis di rumah Kagaya Ubuyashiki, di mana dia tampak tidak memperdulikan orang lain. Dia malah penasaran sama bentuk awan di langit. Saat Tanjiro tiba-tiba menyela perkataan dari Kagaya Ubuyashiki, Muichiro dengan cepat melemparkan kerikil dan menyuruh Tanjiro untuk tidak pernah menyela selagi Tuan Ubuyashiki sedang bicara. Muichiro juga satu-satunya Hashira yang mampu memunculkan tanda pemburu iblis. Dan selain itu juga, dia adalah Hashira yang bisa mengalahkan iblis bulan atas seorang diri. Di art pertempuran akhir, Muichiro yang masuk ke dalam kastil Infinity ternyata harus bertarung dengan iblis bulan atas pertama, yaitu Kokoshibo. Dan di pertarungan itu, Kokoshibo mengenali Muichiro sebagai keturunannya. Walaupun dalam pertarungan itu Muichiro harus kehilangan lengan kirinya seudah ditebas Kokushibo, tapi Gyomei dan Sanemi datang membantu dan berhasil membalikan situasi pertarungan. Waktu keadaan Kokushibo semakin terpojok, dia mengeluarkan serangan terkuat dari seni darah iblisnya yang membuat tubuh Muichiro terpenggal menjadi 2. Tapi hal itu nggak bikin Muichiro berhenti menyerang. Sesaat sebelum kematiannya, Muichiro mampu merubah pedangnya menjadi merah dan melukai Kokushibo dan membuat Gyomei dan Sanemi mengalahkan iblis bulan atas peringkat pertama itu. Setelah pertempuran selesai, Gyomei menghampiri tubuh Muichiro yang telah meninggal dan mengucapkan terima kasih untuk pengorbanannya serta mendoakannya agar beristirahat dengan tenang. Dan akhirnya Muichiro bertemu dengan kembarannya di alam sana. Walaupun Yuichiro tidak menyangka kalau Muichiro harus berakhir seperti dirinya. Tapi Muichiro berkata sama Yuichiro kalau dia tidak menyesal sudah melindungi teman-temannya. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai Tokito Muichiro, sang pilar kabut dalam anime Kimetsu no Yaiba. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Thank you for watching. Sayonara.